Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba menjawab sebuah pertanyaan saudara kita. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad pernah membaca hal yang sedemikian? Bahwa Muhammad beserta Allah. Karena sepengetahuan saya, Nabi Muhammad mengajarkan tauhid dan mengesahkan Allah. Mohon pencerahannya Pak Abu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kita berdoa kepada Allah semoga jawaban ini tepat dan sesuai serta mengenai hati kita semuanya. Jadi, apakah ada Nabi Muhammad itu punya pemahaman bahwa dia serta Allah dan mengajarkan itu kepada kaum atau sahabat? Jawabnya ada. Namun sebelumnya saya ingat kembali bahwa Allah itu esa, bukan satu. Esa bukan satu. Kalau satu meminta dua, tiga, empat, dan seterusnya. Kalau esa tidak begitu. Esa itu artinya adalah satu, di dalamnya ada empat. Ada zat, yaitu Allah itu sendiri. Ada sifat, yaitu Muhammad. Ada asma, yaitu ruh atau diri semula diri yang ada di kita. Ada if'al atau tubuh dan jasad atau materi. Jadi if'al itu adalah tempat nyatanya zat, sifat, dan asma tadi. Jadi suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad. Suara Muhammad tidak nyata, melainkan nyata pada ruh. Suara ruh tidak nyata, melainkan nyata dia pada tubuh atau jasad kita melalui lisan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kalau kita mau beriman kepada Allah, tidak bisa. Mau percaya kepada Allah, tidak bisa. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Ya Allah itu kan nama. Alif, lam, lam, ha. Dia hanya ada di dua posisi. Pertama, seketika kita menyebutkannya. Allah, Allah, Allah. Ada dia. Kedua, seketika kita menuliskannya. Alif, lam, lam, ha. Ada dia. Nah itu nama. Ya kalau nama tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Nama siapa Pak Abu? Nama zat yang maha agung. Makanya Allah itu tidak nyata, ya, atau zat itu tidak nyata, melainkan nyata ia pada sifat. Sifat itu adalah Muhammad. Muhammad tidak nyata, melainkan nyata pada asma atau ruh kita. Ruh tidak nyata, melainkan nyata ia pada if'al atau tubuh badan jasad kita. Makanya seketika kita mau beriman kepada Allah, tidak bisa berimanlah kepada Rasul. Mau beriman kepada Rasul tidak bisa berimanlah kepada Nabi atau tubuhnya. Tapi sudah tidak bisa juga, karena beliau sudah wafat. Kemana?
Di mana kita cari Allah tadi supaya kita beriman? Tidak dapat. Makanya Allah dan Rasul via nabinya berkata, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada Dia yang ada di dalam diri kamu. Wa la takunu awalan kafirun bih. Dan janganlah sekali-kali kamu menjadi orang pertama kali mengingkari Dia ini. Dia yang mana? Ya, dia yang asma, yang ruh, yang rasa, yang diri sebenarnya diri pada kita itu. Karena suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul tidak nyata, mereka nyata di sini. Maka dengarkanlah suara itu. Nah, itu. Nah, kira-kira itu gambaran yang perlu kita tangkap dulu. Nah, pada keterangan ini saja Allah itu tidak satu, tetapi sudah 4. Zat, sifat, nama, dan perbuatan. Itu baru keterangan. Faktanya nanti ya sama. Faktanya nanti sama. Jadi pengertian Esa itu bukan satu, tapi satu meliputi yang 4. Rasul mengajak kita bertauhid. Bertauhid itu artinya mengesahkan Allah. Isinya itu tadi 4. Nah, realisasinya nampak sama. Jangankan di alam dunia ini, di alam sono dahulu, seketika semua ruh anak Adam dikumpulkan kan, dia akan saksi atas diri mereka satu persatu. Kalimah yang ditanya oleh Allah itu melalui Rasulnya, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Itu. Lah kenapa tidak aku ini Tuhan kamu? Seperti dalam terjemahan Quran umum itu. Berkata Allah kepada para ruh, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Tidak bisa ruh itu mengatakan, benar, engkau Tuhan kami menyaksikan. Tidak bisa. Apanya yang mau disaksikan? Suaranya tidak ada, katanya tidak ada, bentuknya tidak ada, rupanya tidak ada. Tidak bisa. Tidak mungkin terjadi kata bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Tidak mungkin terjadi itu. Makanya pertanyaan bukan adakah tidak aku Tuhan kamu, melainkan adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu. Dalam bahasa Arabnya alastu bi rabbikum. Kan itu yang tertulis pada surat Al-A'raf 172. Surat nomor 7. Nah, itu sudah mulai bersyarikat dia itu. Tuh. Nah, kedua, seketika kita hendak berjalan menuju Allah. Kita kan datang dari Allah nih. Ya. Sudah berada di dunia dan akan kembali kepada Allah. Nah, hari ini kita berjalan menuju Allah. Menuju tempat kita dikembalikan kepada asal. Tapi bisakah kita menuju Allah? Tidak bisa. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak nyata ianya. Mau tak mau, berkata lagi Rasul tadi. Itu pada surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Nah, melibatkan diri lagi Muhammad. Jika kamu cintai Allah, ikut aku, kata beliau. Nah, karena aku akan mengajak engkau kepada Allah. Nah, itu. Jadi, kuntum tuhibunallah fattabi'uni itu jelas kalimatnya seperti itu. Bahkan Allah sendiri memberikan lisensi, memberikan suatu pernyataan untuk kita supaya kita meniru kepada Muhammad, bukan kepada Allah. Nah, itu kan bisa kita lihat pada kitab Quran tuh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Contohlah dia. Tidak ada Allah katakan contohlah saya. Tidak ada. Apa yang mau dicontoh?
Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatunya. Susah contohnya. Bahkan tidak mungkin. Nah, itu. Nah, kemudian pada sebuah firman juga itu surat Al-Baqarah, ya surat nomor 2 ayat 144. Nah, ini bahasanya tinggi. Seketika sahabat-sahabat itu dilihat oleh Rasul kalau berdoa, kalau dia menyembah, katakanlah begitu ya, dia mengarah kepada Allah langsung. Tapi bahasanya tidak begitu. Nah, kira-kira begini bahasanya. Qad naro taqalba wajhaka fis samai fala waliyannaka kiblatan tardoha. Aku lihat, kata Rasulullah kepada sahabatnya ya, seketika kamu berdoa, berharap, bermohon, ya kamu menghadap ke langit. Ya tidak begitu. Tapi hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu suka dengan dia, senang dengan dia. Nah itu. Jadi langit itu kias, tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Itu adalah Allah maksudnya. Aku lihat kamu kalau berdoa kepada Allah, kalau menyembah kepada Allah, tidak begitu. Hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat, hadapanmu. Nah, kamu senang dengan dia, kamu suka dengan dia, dan kamu bahagia jika beserta dia. Nah, waktu itu beliau sebenarnya menunjuk diri beliau sendiri. Itu saudaraku. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memahami dan melibatkan dirinya, mengajar sahabat-sahabat untuk pergi kepada Allah bersama dia, bersama beliau. Nah, itu. Bahkan dalam surah Al-Baqarah kita dengarkan, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini kejadian seketika sahabat-sahabat atau kaum atau umat hendak memberikan persembahan kepada Allah. Caranya adalah hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, mana Masjidil Haram? Pada waktu itu mana Masjidil Haram? Tempat sujud yang mulia itu mana? Oh, itu Pak Bu yang ada Ka'bahnya itu, yang di Mekah itu. Zaman dulu Ka'bah itu ya, arena atau area di sekitarnya itu belum dijadikan masjid, belum dijadikan tempat sujud. Itu waktu itu adalah kuil. Dalam Ka'bah ada patung yang 4 yang besar-besar itu, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung, tempat para jahiliyah itu ya menyembah Tuhannya, dan tempat mereka bergurau-gurau, main-main sambil minum-minum, mabuk dan sebagainya. Tidak mungkin Rasulullah mengajak situ. Dan kebenaran waktu itu belum pernah jadi tempat sujud, belum jadi masjid memang. Jadi Masjidil Haram ini apa? Mana dianya? Nah, ini yang saya katakan itu. Di dalam Baitullah itu dikumpulkan semua ruh, semua nur Muhammad. Dan disitulah Allah bertanya melalui Muhammad, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Dijawab oleh semua ruh, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami, kami menyaksikan. Jadi didengar oleh para ruh adalah suara yang dengan Tuhan tadi. Ya, dia ruh adalah yang dengan Tuhan tadi. Yang disaksikan oleh ruh tadi adalah yang dengan Tuhan tadi. Siapa dengan Tuhan? Nah, dengarkan persaksian dia seketika mereka sujud. Kan sudah mengatakan bala syahidna. Akhirnya mereka kan sujud itu. Sambil berkata,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi yang aku lihat, yang aku dengar, kuhadapi saat itu bukan Allah, melainkan utusannya. Bernama ia dengan nama Muhammad. Nah, jadi Muhammad itulah utusan. Tempat nyatanya Allah. Nah, dari sana saja kan sudah jelas kalau Muhammad itu serta Allah. Atau Muhammad adalah wujud serta Allah. Nah, begitu saudaraku. Ya. Nah, jadi begitulah kisahnya itu. Apakah ada Nabi Muhammad pernah membaca hal yang sedemikian bahwa Muhammad beserta Allah? Jawabnya ada. Ada. Karena ya Muhammad itu adalah wasilah ya. Perantara gitu. Baik dari Allah untuk kita atau dari kita untuk Allah. Muhammad itu perantara. Nah, jadi yang lahir di Arab itu ya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, mindset kita jangan lari ke sana. Itu tubuh badan jasad. Itu manusia sama dengan kita. Dia adalah casing. Nah, di dalam casing itu, dalam tubuh, dalam jasad itu ada dia yang pernah ngomong alastu birabbikum. Itulah Rasul yang dirasulkan. Dia tinggi. Allah, malaikat bersalawat kepadanya. Kan begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat telah bersalawat kepada dia yang di atas nabi. Ya, ala nabi itu di atas nabi itu rasul, saudaraku. Oleh karena itu, hai mukmin, wahai ruh. Nah, bersalawatlah kepada beliau. Sayang 1000 kali sayang, umat akhir zaman tidak memahami salawat itu apa. Dia kira salawat itulah doa. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Muhammad. Sebagaimana kesejahteraan itu telah kau berikan kepada Ibrahim. Dia artikan itu. Bahkan dinyanyi-nyanyikan, dilagu-lagukan. Bahkan lebih jauh daripada itu. Barang siapa yang banyak bersalawat kepada aku, maka akan kuberikan syafaatnya di akhirat nanti. Tambah parah. Inilah yang jadi ejekan dari kaum seberang. Dari saudara-saudara kita yang agamanya beda dengan kita. Ya, bagaimana mungkin Allah berdoa untuk Muhammad? Ya Allah, sejahterakan Muhammad. Ini Allah yang berdoa. Kalau malaikat berdoa kepada Allah tentang Muhammad masih wajar. Kalau orang beriman berdoa kepada Allah untuk Muhammad masih wajar. Ini kalau Allah berdoa bagaimana ini? Sampai menjadi bahan tertawaan, saudara. Bahan cemoohan. Lalu solawat itu asal katanya solu. Solu itu artinya berhubungan. Solawat itu ucapannya. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad sebagaimana Ibrahim telah berhubungan dengan Muhammad. Itu maksudnya. Bukan doakan. Bukan sejahterakan. Jadi solu itu asal katanya hubungkan atau hubungan. Solawat itu doanya, kata-katanya. Wujudnya itu solat. Itulah wujud solawat. Kalau kita rajin bersolawat, rajin berhubungan Muhammad, maka kita pasti mendapatkan syafaatnya. Bukan di akhirat nanti, hari ini loh. Syafaat itu artinya obat. Obat penyakit hati. Nah, jika kita rajin bertemu dengan Allah, Muhammad sebagai wasilahnya, di dalam sholat, maka pasti akan mendapatkan syafaat. Pasti akan mendapatkan obat. Maka bacalah surat Al-A'raf ayat 43.
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Kalau di Baitullah sana Al-Kautsar, kalau di sini air Zam-Zam. Artinya kita berada di atas air Zam-Zam berhadapan dengan Ka'bah di sekitar makam Ibrahim. Kalau ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita bawa ke sana, disitulah dicabut penyakit hati dalam dada kita oleh Allah melalui Rasulnya. Bukan lagi melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah tidak ada lagi itu, tapi melalui Rasulnya. Nah, di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Maka dicabut habis. Tidak lagi kebencian, tidak ada iri dengki lagi, tidak ada hasut fitnah lagi. Muka kita jernih, bersih. Senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Jangan dibalik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan dibalik. Nah, bayangkan kalau penyakit hati ini dicabut oleh Allah di akhirat nanti melalui Rasulnya, apa yang terjadi? Untuk apa dicabut? Masa kita di dunia sudah habis? Nah, ini kan efek daripada susah pula saya mengatakannya. Itu saudaraku. Nah, jadi Allah, malaikat itu sudah berhubungan dengan Muhammad. Apa hubungan Allah dengan Muhammad? Yaitu tadi, hubungan Allah dengan Muhammad adalah Muhammad atau wujud sertanya. Itu. Nah, malaikat apa hubungannya dengan Muhammad? Sebagai petugas, pekerja pelaksana daripada program Allah dan Rasul. Makanya kita setiap hari dikawal oleh 4 malaikat. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap diri itu ada penjaganya. 4 malaikat menjaga kita itu. Di depan kita namanya Jibril, di belakang kita namanya Mikail, di kanan kita namanya Israel, di kiri kita namanya Israfil. Bahkan bukan 4, 6 yang sudah jelas dalam hadis. Raqib dan Atid. Apa itu tugasnya Jibril, Pak Abu Fikri? Tugas Jibril adalah menyampaikan kepada kita ilmu hikmah, ilmu pengetahuan, ide, inspirasi. Nah, itu. Kemudian apa tugas Mikail? Yang memberikan rezeki kepada kita. Makan, minum, pakaian, tempat, macam-macam itu. Apa tugas Israel pada kita? Yang menidurkan kita tiap malam. Yang menidurkan kita tidur siang. Kemudian apa tugas daripada Israfil? Yang membangkitkan kita dari tidur. Membangkitkan kita daripada pingsan. Membangkitkan kita daripada ketidaksadaran. Raqib, tugasnya adalah mencatat kebaikan. Atid, mencatat keburukan yang sudah kita buat. Begitu. Jadi, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap diri pasti ada penjaganya. Itulah tadi. 4 malaikat ditambah 2 Raqib dan Atid. Nah, itu. Nah, itulah hubungan Allah dan malaikat kepada Muhammad. Nah, hubungan kita apa? Hubungan kita apa? Hubungan kita yaitu tadi. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh, kata Muhammad. Jadi semua ruh ini adalah turunan Muhammad. Bukan keturunan. Kalau keturunan ada maknya. Turunan artinya bagian daripada Muhammad. Jadi semua ruh itulah bagian daripada Muhammad. Sedangkan Adam, bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Itulah hubungan kita dengan Muhammad. Maka ditambahkan lagi kalimatnya, maka berhubunganlah kamu dengan Muhammad. Sebagaimana Allah dan malaikat sudah berhubungan dengan Muhammad. Artinya, hubungkan rasa diri kita dengan Muhammad. Itu sholat maksud saudaraku.
Nah, di dalam sholat itulah kata kalau kita khusyuk, kita mendapatkan syafaat, bukan di akhirat nanti babak belur kita. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan saudaraku tadi, ya begitu. Apakah ada? Ada. Baik secara tersirat ataupun tersurat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Rasul sendiri yang menyampaikan itu kepada sahabat dan kaum. Nah, itu. Tetapi dia tidak mengatakan aku ini serta Allah, tidak begitu juga. Kecuali satu kali waktu di alam persaksian. Kalimatnya alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jawabnya ya, engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan. Nah, itu. Makanya seketika kita menyebut nama Allah, otomatis tersebutlah nama Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah kalau tidak disebutkan Muhammad. Maksudnya, semua ucapan Allah dalam kitab Quran kepada siapapun, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, jangan kita artikan itu Allah yang berkata, Allah yang berfirman. Jangan kita artikan begitu. Tapi artikanlah, seketika Allah berkata kepada Adam sampai kepada Isa, tidaklah Allah itu berkata melainkan melalui utusannya, namanya Muhammad. Artinya yang dilihat oleh Adam sampai Isa itu bukan Allah, Muhammad, saudaraku. Makanya seketika bertemu dengan Musa, dia berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa qimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku. Inilah kata Allah yang disampaikan oleh Muhammad kepada Musa. Tapi bagaimana mungkin Musa bisa menyembah Allah? Ya. Seketika dia sholat, dia menyembah Allah. Bagaimana? Tidak bisa. Makanya kalimatnya di ujung tadi adalah wa qimis shalah li zikri. Nah, jadi kalau sholat, dalam sholat nanti dan penyembahan nanti, yang kamu ingat saya loh. Kalau saya berarti terlihat dia, terdengar suaranya, ada katanya, bisa dihadapi dia. Itulah yang diingat oleh Musa. Itulah yang dihadapi oleh Musa selama akhir hayatnya beliau. Itu. Begitu juga kepada nabi-nabi lain. Nah, gitu saudaraku. Ya. Itu disebut dengan disebut Allah maka tersebut Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama Muhammad. Begitu juga disebut Muhammad maka tersebutlah nama Allah. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Muhammad tanpa disebutkan nama Allah. Maksudnya, seketika Nabi Muhammad berkata, ingat, kata yang disampaikan oleh beliau itu bukan kata dia, tapi kata Allah. Muhammad itu hanya menyampaikan kata Allah. Makanya dia katakan, wa ma yantiku, ya, tidaklah dia mengatakan kata, illa wahyu yuha. Jadi kalau lengkapnya begini, wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengatakan itu berdasarkan hawa nafsunya, tapi dia mengatakan adalah wahyu. Suara kata Allah yang disampaikan Muhammad itu. Nah, itu maksud daripada dua istilah tadi. Jadi tidak bisa berbicara dengan Muhammad, tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa sama sekali. Bahkan kita berdoa juga kalau tidak bersalawat kepada Rasul, tidak sampai doa itu. Kenapa? Ya Rasul itulah wasilah yang menyampaikan apa keinginan kita kepada Allah. Dia menyampaikan keinginan Allah apa yang ada kepada kita. Begitu dia. Nah, jadi itu sajalah kira-kira sekedar jawaban ya daripada pertanyaan saudaraku tadi. Apakah ada Muhammad itu membaca atau memahami, mengajarkan bahwa dia serta Allah? Jawabnya ada. Ada. Namun yang paling penting kita pegang adalah ada Allah, ada Rasul. Ada tubuh Rasul. Ya. Ada Allah, ada Rasul. Rasul ini namanya Muhammad. Tubuhnya juga bernama Muhammad.
Nah, harus kita bedakan dan harus kita pahami ini bahwa itu berbeda. Kalau yang dalam dada Muhammad namanya Muhammad juga, datang daripada Allah. Yang tampak itu anak Abdullah, anak Aminah, namanya Muhammad juga. Tidak datang daripada Allah, tapi datang daripada ibu bapaknya dia. Casing itu. Kita kadang-kadang mengait-ngaitkan antara casing dengan isi casing. Maka galau cerita ini. Itu. Makanya saudara-saudara kita dari agama seberang mempersoalkan casing tubuh dan jasad beliau. Orang Arab, keturunan Ismail, keturunan Buddha, macam-macam. Tidak begitu kisahnya itu. Ya, tidak begitu kisahnya. Dia adalah sifat daripada Allah yang dizohirkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, daripadanya lahirlah semuanya, segalanya. Mulai pada bumi diberkati, aras di bumi, surga neraka mukmin. Mukmin itu adalah nur, cahaya, roh. Bukan roh kita saja, roh langit, roh bumi, roh gunung, roh lembah, roh laut, sungai, danau, roh hewan, roh buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, semuanya. Bahkan roh malaikat, roh jin itu daripada dia. Itu adalah Muhammad yang Rasul tadi. Makanya Rasul yang dirasulkan, dia adalah guru besar semua Rasul, juga guru besar semua kita. Makanya namanya Sayyidul Mursalin. Gitu. Ya. Nah, itu sajalah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.